wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Kali ini kita masih di Google Spreadsheet di part 5. Wah, sudah di part 5. Jadi part 5 ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membagikannya, bagaimana kita setting hanya dibaca atau bisa di komentar dan lain-lain. Atau bagaimana caranya share link atau bagaimana caranya memberi komentar maksud saya. Oke. Misalnya kita punya data ini ya. Tadi yang di part 4 kita membahas ini, lookup dan VLOOKUP. Kita ke sini. Yang pertama membagikan. Di kolom ini ada bagian ini pribadi hanya untuk saya. Ini masih pribadi hanya untuk saya. Di sini buka history komentar. Kalau misalnya ada komentar. Misalnya saya beri komentar dulu ya. Kita sesuai urutan, sorry. Kita membagikan dulu. Misalnya kita klik bagikan. Nah, mau dibagikan kemana? Misalnya ke email saya yang lain. viviantm.stark@gmail.com. Nah, ini. Nah, di sini ada pilihan. Anda perlu memberitahu orangnya atau tidak perlu memberitahu orangnya. Misalnya ini file contoh. Nah, ini akan muncul nantinya. Nah, setelah ini teman-teman bisa masuk di bagian sini, klik ini. Ada beberapa pilihan, mulai dari pengakses lihat saja, pemberi komentar, dan editor. Nah, perbedaannya apa? Kalau teman-teman memberikan pengakses lihat saja, berarti orang itu hanya bisa masuk, tapi tidak bisa memberikan komentar, tidak bisa mengubah di dalamnya. Intinya hanya melihat, just read, oke? Mengakses lihat saja. Kemudian memberi komentar. Nah, untuk pemberi komentar ini, dia hanya bisa memberikan komentar untuk beberapa bagian misalnya, tapi tidak bisa mengubah isi dari spreadsheetnya kita. Dia hanya bisa memberikan komentar. Yang terakhir, kalau editor berarti dia bisa mengelola di dalam, bisa mengubah, bisa berkomentar, dan dia bisa melihat, karena dia tidak mungkin mengedit tanpa pernah bisa melihat. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin berbagi yang the real, dia juga bisa mengelola di dalam, berarti kita pilih editor. Misalnya kita pilih pemberi komentar saja ya. Ini kenapa terurut? Misalnya kalau editor sudah pasti bisa memberi komentar, sudah pasti bisa lihat. Kalau pemberi komentar sudah pasti sudah melihat. Tapi kalau pengakses lihat saja, dia tidak bisa berkomentar, tidak bisa juga mengedit. Jadi saya pilih yang di tengah saja dulu. Kita pemberi komentar, kemudian klik kirim. Oke, coba saya lihat emailnya saya. Ini ya, saya coba lihat. Cepat dong. Ini spreadsheet yang dibagikan kepada Anda, belajar Google Spreadsheet. Jadi dia bisa terbuka di sini. Saya bisa langsung buka. Ini. Nah, misalnya saya ingin mengedit. Ini masih terbuka atas nama pembuat. Misalnya kan saya tadi dibagikan ini. Ini. Di sini tertulis hanya bisa berkomentar. Jadi saya tidak bisa mengedit. Meskipun saya menindis-nindis, dengarkan saya menindis. Nah, ini tidak bisa karena dia hanya memberi komentar. Nah, untuk mengedit, teman-teman bisa meminta akses pengeditan. Oke? Jadi di sini saya tidak bisa. Tapi kalau teman-teman saya misalnya ingin berkomentar, saya pilih ini komentar. Kenapa hanya bisa berkomentar? Oke, sudah ya. Itu sudah tersimpan di riwayat komentar ini. Oke. Kalau misalnya belum di checklist tadi, misalnya saya klik kanan di bagian sini, komentar, why, komentar. Ini kan belum saya tanda checklist, berarti dia akan muncul di bagian sini, dan dia akan terdeteksi di bagian sini bahwa ada di bagian sheet sini ada satu komentar seperti itu. Oke, saya kembali di bagian yang saya membuat tadi. Kan ini ceritanya di
yang saya bagikan. Di sini ya, nih email saya. Dan di sini sudah berubah, ada orang lain yang bisa melihat sini. Kemudian ini tampilkan chat. Jadi saya bisa langsung chat dengan dia. Misalnya, halo Vivi. Kemudian enter. Saya masuk lagi di sini. Saya kayak orang onge-onge. Nih. Nah, kan di sini ada halo Vivi. Halo diri sendiri. Oke, enter. Nah, saya masuk lagi di sini. Dia akan muncul halo sendiri, diri sendiri. Oke. Ini ya. Begitu caranya. Jadi teman-teman bisa baku chat di sini. Bisa saling chat. Sorry, saya orang Makassar. Nah, setelah itu teman-teman, kan di bagian sini itu tadi teman-teman sudah paham di pembagiannya. Baik itu memberi komentar saja atau dia di bagian editor maupun lihat saja. Teman-teman juga bisa memilih transfer kepemilikan. Transfer kepemilikan berarti kan sekarang statusnya yang Vivianti ini yang pertama ini yang pakai jilbab abu-abu, dia sebagai pemilik. Nah, Vivianti MM ini sebagai pemberi komentar saja. Tapi teman-teman ingin mengubahnya. Misalkan transfer kepemilikan. Tidak apa-apa ya, ini email saya juga. Kirim undangan. Undangan terkirim. Kita masuk di bagian mana ya? Sini. Kemudian kita klik sini. Ini undangannya. Kemudian kita masuk. Terima. Nah, Anda telah menerima kepemilikan file ini. Ini kan. Nah, status saya. Sorry. Bunyi ya. Jadi, statusnya dia muncul semua. Di sini, yang menjadi pemilik itu sudah Vivianti, bukan lagi saya yang email pertama. Jadi dia menjadi pemilik dan saya hanya menjadi editor. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya apalagi masih di sini ya. Kita kembali. Nah, teman-teman ingin bagikan link, bisa masuk di bagikan, kemudian salin link. Ubah ke di sini kan ini, ubah ke siapa saja yang memiliki link. Kemudian misalnya di sini. Siapa saja yang memiliki link. Sorry, saya terlalu cepat mungkin. Kita masuk ke bagikan. Kan di sini ada dapatkan link. Siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat melihat. Nah, bisa teman-teman ganti. Misalnya di sini yang mengambil link siapa saja yang memiliki link. Kan kalau ini secara umum siapa saja yang memiliki link dia bisa membuka. Misalnya dia hanya lihat saja. Misalnya untuk seluruh karyawan bisa dilihat, tapi dia tidak bisa diedit maupun beri komentar. Misalnya teman-teman batasi di sini, dibatasi. Berarti hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Oke? Dia tidak ada lagi penambahan bahwa dia editor, dia melihat saja. Karena kan di proses pembagian tadi dia sudah diklasifikasikan. Dia editor kah, dia lihat saja. Nah, misalnya sudah selesai seperti ini, dibatasi. Kemudian kita klik saling link. Nah, ini sudah dibagikan, disalin. Nah, itu tinggal dikirim ke teman-temannya. Dikirim ke orang-orang yang sudah dibagikan melalui cara yang pertama tadi. Nah, cara kedua untuk dapat linknya bisa teman-teman langsung klik di bagian sini saja, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V seperti ini. Ini sudah masuk loh. Kalau saya klik ini dia akan muncul. Dia tidak ya, karena diri sendiri ini. Oke, misalnya kita hapus. Seperti itu teman-teman. Jadi mulai dari share link sudah ya. Nah, ini tadi ya sebelum lihatkan. Jadi komentarnya ini masih ada di sini. Saya lihat dari Vivi tadi, Vivianti MM tadi. Jika saya checklist, dia akan terkumpul di bagian sini di history chatnya kita. Why dan selanjutnya. Kalau misalnya di sini memberi komentar. Nah, memberi komentarnya ini teman-teman bisa beberapa cara. Bisa dengan memberikan add, misalkan hai add ini kenapa seperti ini misalnya. Komentar.
Ini kan sudah masuk. Kita masuk di bagian sini. Ya Allah, di sini atas nama ini diganti ya di sini. Ini sudah terputar-putar teman-teman. Sorry. Untuk belajar, enggak apa-apa. Ini enggak terkomentar ya. Ini sudah. Kan ini termention. Ini. Jadi bisa langsung dijawab. Ini. Misalnya dijawab. Jadi kalau jawab itu tinggal klik di bagian ini saja. Oke. Oke. Sini ini. Kita masuk lagi di bagian sini. Yang muncul di sini. Oke, seperti itu. Oke deh teman-teman, cukup sekian. Di part 5 kita belajar Google Spreadsheet, cara membagikan, hanya baca, bisa berkomentar dan lain-lain. Share link juga sudah, memberi komentar, memberi komentar juga sudah. Sekali lagi semoga video ini sangat memberikan manfaat kepada teman-teman. Jangan lupa berikan dukungan kepada kami dengan membagikan video ini kepada teman-temannya, karena dengan itu kami merasa bermanfaat karena insya Allah dilihat banyak orang. Jangan lupa nonton video selanjutnya terkait belajar Google Spreadsheet bersama kami di Vivian TMM. Mungkin selanjutnya lebih naik tingkat lagi, misalnya buat dashboard atau bagi-bagi atau menghubungkan beberapa spreadsheet misalnya dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.